Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitabut tauhidnya. Sekarang kita masuk ke bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Penulis buku yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman, mereka itu bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan tauhid. Itu bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan apa? Kezoliman. Apa yang dimaksud dengan kezoliman di sini? Yaitu kesyirikan. Apa keistimewaannya? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, kata Ibnu Katsir, ay haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Artinya, mereka-mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Walam yusyriku bihi syai'a. Dan mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dengan apapun juga. Humul aminuna yaumal qiyamah. Bahwa merekalah nanti pada hari kiamat orang-orang yang aman. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Dan mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Kemudian beliau menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, lamma nazalat hadhil ayah qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Qala Rasulullah SAW, laisa bidzalikum. Alam tasma'u ila qauli Luqman, inna syirka la dhulmun azim. Ya, ketika ayat ini turun, Pak, para sahabat merasa berat. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah bersabda, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Apa kalian tidak mendengar firman Allah, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya. Karena ayat itu, Pak, ya bentuknya apa, Pak? Nakirah fi siyaqin nafi. Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata-kata zulmin di sini nakirah. Dalam redaksi apa? Nafi.
peniadaan. Dalam bahasa Arab, nakiroh dalam redaksi peniadaan itu yufidul umum. Ya, menghasilkan makna yang umum. Makanya tidak aneh para sahabat mengatakan apa? Hai Rasulullah, siapa yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Jadi para sahabat ini memahami zolim di sini secara umum. Kata para sahabat ini ayat berat sekali. Karena Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Bingung para sahabat, Pak. Kalau ternyata syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah adalah tidak mencampurkan iman dengan kezoliman sama sekali, berat. Jelas berat, Pak. Kata para sahabat, siapa di antara kami yang tidak pernah menzolimi dirinya, ya Allah, wahai Rasulullah? Ini menunjukkan, Pak, menunjukkan apa? Bahwa para sahabat itu sangat fasih bahasanya, Pak. Jadi mereka paham mana bentuk yang umum, mana bentuk yang khusus. Makanya di zaman Nabi itu belum dibutuhkan ilmu usul fikih. Belum dibutuhkan ilmu apa? Usul fikih. Kenapa? Karena para sahabat orang-orang yang dengan kefasihan bahasanya paham. Ini bentuk umum, bentuk khusus, bentuk mutlak, bentuk muqayyad. Yaitu merupakan pembahasan ilmu usul fikih ya akhwal Islam. Iya. Nah, kemudian Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Bahwa yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud zolim dalam ayat ini, artinya syirik. Lalu Nabi menafsirkan dengan ayat lain. Nah, ini namanya menafsirkan Quran dengan Quran. Iya. Apa itu? Yaitu dalam surat Luqman. Allah berfirman apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Iya. Maka yang dimaksud kezoliman dalam ayat ini artinya apa? Kesyirikan. Berarti maksud ayat ini apa? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka bagi mereka keamanan dan mereka dapat apa? Hidayah. Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walladzi syaqqa 'alaihim annahum dhannu anna dhulmal masyrub 'adamuhu huwa dhulmul 'abdi nafsah." Yang membuat berat para sahabat itu apa? Itu bahwa mereka mengira bahwa zolim dalam ayat itu artinya menzolimi diri sendiri. Wa annahu la amna walah tida'a illa liman lam yadhlim nafsah. Yang dipahami oleh para sahabat, bahwa untuk mendapatkan keamanan dan hidayah itu syaratnya tidak boleh menzolimi dirinya sendiri. Maka berat buat para sahabat ini. Ya. Fabayyana lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat maksud ayat tadi. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu apa? Syirik. Ya. Fala yahsulul amnu wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bihadzal dzulm. Maka seseorang tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah kecuali kalau imannya tidak dicampuri oleh kesyirikan. Iya. Nah, ini akal Islam, saudara-saudaraku seiman. Maka ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa orang yang tauhid itu, seseorang yang tauhidnya sempurna dijamin aman. Karena Allah mengatakan apa? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, aman. Iya. Namun tentunya saudaraku sekalian, keamanan itu ada dua macam. Iya. Keamanan itu ada dua macam.
Macam yang pertama, keamanan yang sempurna. Artinya apa? Artinya dia aman sama sekali nggak masuk neraka, Pak. Sama sekali nggak masuk neraka, nggak. Ini namanya keamanan yang sempurna, Pak. Ada lagi yang keamanannya tidak sempurna. Keamanannya tidak sempurna. Apa itu? Yaitu aman dari kekal dalam neraka. Aman dari apa? Kekal dalam neraka. Walaupun dia diazab dalam neraka. Tapi dia tetap mendapatkan keamanan. Itu bahwasanya ia tetap akan masuk ke dalam apa? Surga. Iya. Makanya kata Syekhul Islam, "Faman salima min ajnasi dzulmi tsalatsa." Siapa yang selamat dari 3 macam kezaliman. Iya. Siapa yang selamat dari 3 macam kezaliman. Apa itu 3 macam kezaliman? Yang pertama syirik. Ini zalim yang paling besar nih. Yang kedua, zulmul ibad. Menzolimi orang lain. Yang ketiga, wa zulmuhu li nafsihi. Menzolimi diri sendiri dengan dosa di bawah kesyirikan. Nah, ini berarti tiga macam kezaliman nih, Pak. Saya ulangi lagi ya. Kata beliau, siapa yang selamat dari 3 macam kezaliman? Apa yang dimaksud 3 macam kezaliman? Yang pertama apa tadi? Syirik. Yang kedua apa tadi? Menzalimi orang lain. Yang ketiga yaitu menzalimi diri sendiri dengan maksiat yang di bawah syirik. Kana lahul amnut tam wal ihtida'ut tam. Maka ia dapat keamanannya sempurna. Dan mendapatkan hidayahnya pun juga sempurna. Iya. Wa man lam yaslan min zulmihi li nafsihi kana lahul amn wal ihtida'ul mutlaq. Tapi siapa yang tidak selamat dari menzolimi dirinya sendiri dengan maksiat, maka ia tetap dapat keamanan. Walaupun keamanan di sini tidak sama dengan keamanan yang sempurna tadi. Tetap. Tapi yang kedua ini keamanannya tidak sempurna nih. Dan sudah kita sebutkan tadi keamanan yang tidak sempurna apa itu, Pak? Yaitu orang yang tetap dapat jaminan masuk surga. Tapi dia harus masuk ke dalam api neraka akibat dosa-dosanya itu, Pak. Dalam artian dia aman dari kekal dalam api neraka. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Ya. Jadi ini jaminan buat orang-orang yang tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bahwa ia mendapatkan keamanan. Ya, keamanan di mana? Di akhirat. Dan dia mendapatkan hidayah. Hidayah di mana? Di dunia dan akhirat. Ya. Masya Allah. Kemudian beliau membawakan hadis Ubadah ibn Samit. An Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal akhrajah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh darinya. Dan dia yakin bahwasanya surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Maka Allah pasti akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Sesuai dengan apa? Tingkatan amalnya ya akhul Islam. Ya. Ubadah bin Samit, di sini beliau menyebutkan siapa perawi hadis, itu sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit. Beliau dari Al-Ansar. Ya. Tepatnya dari kabilah Khazraj. Karena kaum Ansar itu ada dua kabilah besar, Pak. Yang pertama kabilah Aus dan yang kedua kabilah apa? Khazraj. Ya. Beliau kunyahnya Abul Walid. Para sahabat rata-rata punya kunyah. Rasulullah SAW punya kunyah tidak? Hah? Kunyahnya Rasulullah siapa? Abul Qasim. Ya. Kunyahnya Rasulullah SAW itu Abul Qasim. Dan hati-hati Pak dengan cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kisah Abul Qasim yang bodoh. Pernah nggak suka cerita-cerita namanya si Fulan Abul Qasim, orangnya bodoh dan yang lainnya. Sebetulnya tujuannya ingin menghina Rasulullah SAW. Iya. Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Beliau termasuk orang yang ikut perang apa? Badar. Dan juga ikut Baiat Aqobah. Dan beliau meninggal di sebuah tempat bernama Romlah atau Romalah pada tahun 34 Hijriah. Ya, pada umur 72 tahun. Semoga Allah meridai beliau. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, Pak, tentang sifat orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Yang pertama, man syahida alla ilaha illallah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Kata pensyarah, ay man takallama biha arifan li ma'naha. Amilan bimuqtadaha. Batinan wa zahira. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia paham betul maknanya dan mengamalkan konsekuensinya baik secara batin maupun secara lahir. Iya. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi nggak paham maksudnya apa. Terus juga dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Malah dia berbuat syirik. Maka kita katakan ya la ilaha illallahnya nggak diterima, Mas. Ya. Kenapa? Karena harus dia memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kata beliau fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqini wal amal bimadlulihima. Maka dua kalimat syahadat itu harus disertai dengan apa? Ilmu tentang apa? Makna dan konsekuensinya. Yakin dengan apa yang diinginkan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Allah mengatakan fa'lam. Maka berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Berarti ayat ini menunjukkan, Pak,
disyaratkan harus punya ilmu tentang apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Dan subhanallah, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu lebih paham tentang makna la ilaha illallah, Pak, dari kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Banyak di zaman sekarang orang-orang muslim, Pak, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi datang ke dukunnya rajin, Pak. Mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pakai apa? Masang sesajennya juga kuat, Pak. Ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pakai jimat. Ya sama isim. Katanya buat penangkal bala. Ini kan menunjukkan mereka tidak paham yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau orang musyrikin Quraisy, Pak, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu saja? Ini aneh sekali, kata mereka. Iya. Itu menunjukkan orang musyrikin paham tidak, Pak? Makna la ilaha, makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Nah ini, ya. Kata beliau, amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadhih min al-bara'ati minasyirk wa ikhlasil qawli wal amal qawlil qalbi wal lisan wa amal qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak tahu maknanya apa, tidak pula meyakininya, tidak pula mengamalkan konsekuensinya. Ya berupa apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan mengikhlaskan ucapan dan perbuatan, baik ucapan hati ataupun lisan, demikian pula amalan hati dan anggota badan. Maka orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Makanya di sini akal Islam penting sekali, ya, untuk betul-betul memahami apa yang dimaksud kalimat la ilaha illallah. Karena di zaman ini banyak, Pak, orang yang tidak paham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Contoh saja, Pak. Kaum Asy'ariyah, mereka memahami la ilaha illallah itu hanya sebatas pada tauhid rububiyah saja. Kaum Asy'ariyah. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali apa? Allah. Menurut mereka, tauhid itu hanya tauhid rububiyah udah. Sebatas seseorang meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, dan yang lainnya yang merupakan rububiyah, udah cukup. Ini tauhidnya kaum Asy'ariyah. Tauhidnya kaum apa? Asy'ariyah. Sehingga tidak aneh, Pak. Tidak ada suatu negeri pun yang tersebar padanya kaum Asy'ariyah kecuali tersebar padanya kesyirikan. Karena menurut mereka tauhid itu hanya rububiyah.
Pak, kalau ada orang yang berdoa kepada wali, hai wali, kata mereka tidak syirik selama dia meyakini bahwa yang mengijabah doa hanya Allah. Tidak syirik selama dia meyakini yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Nah, kalau seperti ini, apa bedanya dengan kaum musyrikin Quraisy, Pak? Kaum musyrikin Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka apa? Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy, Allah tegaskan dalam Al-Quran begitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab siapa? Allah. Allah. Tapi kenapa pengakuan orang musyrikin Quraisy itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam? Karena mereka mempersekutukan Allah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, inilah saudaraku sekalian. Makanya sudah pernah saya sebutkan, Pak. Ketika kita menyebutkan bahwa tauhid ada 3 macam. Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini pembagian bid'ah. Nggak ada dalilnya. Dan mereka menentang pembagian tauhid menjadi 3 macam. Kenapa mereka menentang pembagian ini? Karena itu tadi. Mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah, tidak pula tauhid asma wa sifat. Masalahnya mereka hanya mengakui tauhid itu rububiyah. Paham tidak, Pak? Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku semua. Sementara yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah itu apa? Orang-orang musyrikin Quraisy tahu bahwa la ilaha illallah mengharuskan ibadah dan sesembahan itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Padahal orang musyrikin Quraisy yakin banget yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah, bukan Lata dan Uzza, bukan. Bukan Manat dan Hubal, bukan. Bukan patung-patung yang mereka sembah, tidak. Mereka yakin banget itu. Bahkan sudah saya pernah sampaikan, orang musyrikin Quraisy itu kalau ditimpa gelombang besar, yang mereka minta siapa? Allah saja udah. Lupa tuh sama Lata, lupa sama Hubal, sama Uzza, sama patung-patungnya dilupain tuh semua, Pak. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Nah, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat apa? Syirik lagi. Saudaraku seiman, ya. Nah, ini saudaraku. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim ala Sahih Muslim, bab la yakfi mujarradu talaffuz bi syahadatain, bal la budda min istiqanil qalbi. Bab tidak cukup sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi harus disertai dengan keyakinan, dengan apa? Hati. Ya. Kata beliau, hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhhabi ghulatil murji'ah. Bab ini sebetulnya membantah keyakinan kaum murji'ah. Siapa tuh murji'ah? Murji'ah adalah suatu kaum yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Jadi menurut orang murji'ah, iman itu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat titik dah. Adapun amal itu tidak mempengaruhi iman. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau berbuat syirik ke, mau berbuat zolim ke, berbuat maksiat ke, itu kata mereka
tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Nah, inilah keyakinan siapa, Pak? Murji'ah. Ya. Dan ini tentunya keyakinan yang sangat sesat, saudaraku. Ikhwatal Islam. Kata Rasulullah SAW, Man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang bersyahadat, la ilaha illallah. Kata beliau, wa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah artinya, tidak ada yang diibadahi dengan benar, kecuali siapa? Allah. Nah, inilah makna menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Pak, bahwa tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu tauhid uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah, bukan. Karena tauhid rububiyah itu sudah terfitrahkan pada manusia. Makanya yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu tauhid uluhiyah. Yaitu supaya ibadah itu hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Man syahida an la ilaha illallah wahdah. Wahdis di sini takkid, ya. Penguatan. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga taukid ini, ya. Penguatan juga. Ya. Man syahida an la ilaha illallah. Kata beliau, fatadhamman dzalika nafyal ilahiyah amma siwallah. Ini mengandung apa? Peniadaan ilah untuk selain Allah. Wahiyal ibadah. Dan yang dimaksud dengan ilahiyah, maksudnya adalah yang disembah, yang diibadahi. Ya. Wa isbatuha lillahi wahdah. Dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk belum. Nah, ini akal Islam. Maka Ahlussunnah punya keyakinan, Pak. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, walaupun dia yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, musyrik. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah mengatakan siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah belum disebut musyrik sampai dia meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu selain Allah. Ya. Subhanallah, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Maka kata beliau, kemudian di sini beliau ya menyebutkan tentang makna ibadah. Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul. Ibadah dengan seluruh macam-macamnya itu muncul dari apa? Ta'alluhil qalb. Dari penyembahan hati. Penyembahan apa? Hati. Dengan cinta, ketundukan, dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kepasrahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghaban wa rahaba. Penuh berharap dan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kullu la yastahiquhu illa Allah. Dan ini hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Nah, ini saudaraku sekalian. Jadi dari itu kata beliau, yang namanya ibadah itu
Harus terpenuhi padanya 3 tadi. Apa itu? Yang pertama cinta. Yang kedua khudu'. Khudu' itu apa? Tunduk. Dan ketiga tadallul. Apa tadallul? Patuh. Ya. Nah ini namanya ibadah. Kalau antum cinta tapi tidak tunduk dan patuh, ibadah? Hah? Antum cinta, antum bilang saya cinta Allah. Tapi antum tidak tunduk dan patuh pada Allah. Ini tidak disebut ibadah, Pak. Atau antum tunduk dan patuh tapi antum tidak cinta. Ini masuk ibadah? Tidak. Tidak disebut ibadah kecuali apabila terpenuhi hal-hal tersebut. Iya. Nah ini akal Islam, saudaraku seiman. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, silakan adzan dan kita setelah adzan buka tanya jawab bagi bila ada yang bertanya. Nah, apakah ruqyah termasuk syirik? Tergantung. Karena ruqyah itu ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang tidak. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau misalnya ruqyah itu isinya tentang dengan Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang memang tidak mengandung kesyirikan, boleh, nggak masalah. Ya. Apa tanda seseorang hamba sudah diampuni dosanya? Tandanya dia istiqomah di atas taubatnya, Pak. Dan dia terus berusaha untuk menjaga apa? Taubatnya. Selalu menyesali dosa-dosanya tersebut. Maka siapa yang Allah jadikan ia istiqomah di atas taubatnya dan tidak lagi kembali kepada dunianya yang hitam, itu tanda insya Allah diterima taubat. Ya. Bayi saya wafat pas proses persalinan sudah 1 tahun lebih usianya jika ada. Apakah di hari kiamat nanti bayi saya akan bertemu dengan saya? Sedangkan saat itu bayi saya belum lihat kami, Ustadz. Bukan dalam hadis bahwa asyik bayi yang lahir itu yang meninggal dunia akan menarik dengan tali pusatnya orang tuanya kemana? Ke dalam surga. Masalah dia belum melihat orang tuanya, bagi Allah itu mudah. Allah yang menunjukkannya. Jadi tidak perlu bayi itu ngelihat dulu. Kalaupun ngelihat tuh namanya juga bayi belum paham, ya. Akan tetapi Rasulullah mengabarkan demikian bahwa anak kecil yang meninggal dunia itu akan menarik orang tuanya ke dalam apa? Surga, tapi dengan syarat kalau orang tuanya wafat di atas tauhid. Adapun kalau orang tuanya wafat di atas syirik, maka tidak ada manfaatnya. Saya punya adik perempuan dan punya anak perempuan. Umur 14 tahun tapi udah jadi dukun yang ngobatin pasiennya. Pakai sesajen kembang melati dan lain-lain. Tapi keponakan saya itu sholat 5 waktu, Ustadz. Dia mengerjakan juga puasa Senin Kemis. Ya akhi, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka amal-amal kamu tuh batal. Nggak ada manfaatnya di sisi Allah. Bahkan saya sudah memberi nasihat kepada keponakan saya, tapi ibunya marahin saya.
untuk tidak ikut campur urusan dia dan anaknya. Yang penting katanya nggak ada niat membunuh orang. Ajib. Ya. Masalahnya ini hak Tuhanmu, penciptamu. Kamu bikin sesajen ini kesyirikan. Ya. Itu hakikatnya kamu sedang meminta kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan minta bantuan kepada para jin. Inilah kasihan ya. Jadi gimana dong? Pahamkan tentang tauhid, Pak. Pahamkan tentang hakikat syirik, Pak. Pahamkan kepada dia tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu tauhid. Pak. Ya, antum nggak usah mungkin cara dakwanya misalnya antum tidak menyentuh perbuatan dia tapi antum pahamkan dulu tentang apa tuh tauhid, apa itu apa? Syirik, apa bahaya syirik. Setelah dia tahu syirik itu besar, pahamkan sedikit demi sedikit apa hakikat syirik apa saja. Sampai paham betul, baru antum pahamkan bahwa yang kamu lakukan ini syirik. Ya. Dan kalau kita langsung sebutkan masalahnya, nggak bakalan mau, Pak. Tapi ketika kita istilahnya lewat jalan lain gitu, Pak. Kita pahamkan sedikit demi sedikit sampai dia paham, mudah-mudahan dia mau paham. Memang yang namanya berdakwah itu nggak mungkin, Pak. Langsung dakwah, langsung berubah tuh susah. Ya. Makanya kita kalau berdakwah itu jangan yang kita pikirkan gimana caranya segera berubah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun, bahkan 23 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya. Ada seorang yang saya kurang kenal, mengirimkan pesan lewat WA dan minta supaya saya men-share ke halayak umum. Saya bilang tidak bisa, namun beliau memberikan ancaman kepada saya. Pesan itu maksudnya bagus, namun cara penyampaiannya kurang baik. Saya takut orang yang akan membaca menjadi salah persepsi kepada hal yang kurang baik. Apakah saya salah Ustadz jika tidak menuruti perintahnya? Pesannya kayak gimana? Supaya saya bisa menjawabnya gitu loh. Isi pesannya apa? Ya, kalau antum bisa menuliskan isi pesannya dan kita bisa menilai apakah ini berhak disebarkan atau tidak. Apa perbedaan tunduk dan pasrah, Ustadz? Tunduk itu berhubungan dengan ketaatan, ya, yang sifatnya badan. Sedangkan pasrah itu adalah perbuatan hati, di mana hati kita betul-betul apa? Memasrahkan semuanya kepada Allah dan siap diatur oleh Allah. Bukankah keduanya kelaziman? Iya betul, memang. Ketundukan itu melazimkan kepatuhan. Cuma masalahnya kalau ada orang yang tunduk dengan badannya tapi hatinya tidak pasrah, ya. Karena kan kita menaati Allah itu kan secara batin dan lahir batin. Jangan cuma lahirnya doang, batinnya kagak gitu, Pak. Harus lahirnya dan batinnya dua-duanya apa? Tunduk. Iya. Saya ada rencana ingin menjual rumah.
yang mana rencana uang tersebut akan saya gunakan untuk pergi haji dan umroh sama anak dan istri, akan tetapi pembeli sepupu untuk membayarnya mendapatkan pinjaman dari bank ribawi. Bagaimana nih Ustadz, boleh nggak ya penjualan rumah saya ini untuk biaya haji dan umroh? Jadi yang membeli sepupu antum, tapi untuk membeli rumah antum dia pinjam kemana? Ke bank. Yang otomatis yang namanya pinjaman ke bank itu apa? Riba. Iya. Maka apakah buat saya ini halal? Kita katakan saudaraku, harta riba itu haramnya karena transaksi. Karena apa? Transaksi. Kenapa itu jadi riba? Karena transaksi dia kepada bank itu mengandung riba. Paham tidak? Dan sesuatu yang diharamkan karena transaksi bisa berubah hukumnya bila terjadi transaksi yang ternyata halal sesuai syariat. Iya. Maka sebetulnya kalau kita perhatikan, transaksi antum dengan dia halal buat antum. Karena ini transaksi jual beli. Masalah dia mengambil uang minjem dari riba itu dosa dia. Tapi buat antum karena transaksinya antara antum dengan dia adalah halal, jual beli rumah. Iya, jual beli rumah. Maka dari itu buat antum halal, iya. Tapi buat dia apa? Haram. Iya. Namun Pak, Nabi SAW menganjurkan agar kalau kita jual rumah, Nabi menganjurkan supaya dibelikan rumah lagi, Pak. Karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Kata Rasulullah, siapa yang menjual rumahnya atau tanahnya dan tidak dibelikan untuk yang serupa, maka Allah tidak berkahi. Ya. Jadi yang lebih bagus begitu. Tapi kalau memang tujuannya untuk yang mulia kayak haji, umroh, silahkan saja. Iya. Wallahu a'lam. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dibacanya sebelum salam apakah setelah salam? Yang rajih boleh dua-duanya. Karena Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli shalah. Jangan tinggalkan di belakang setiap sholat. Kata dubur di sini bisa sebelum salam, bisa setelah. Walaupun memang Syekhul Islam Taimiyah merojihkan itu sebelum salam. Iya. Allahu a'lam. Demikian. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.